Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Ekonomi Internasional ingin presentasikan materi terkait Economic Growth and International Trade. Dengan saya, anggota kelompok Malika Jen Arista. Saya Mariska Kaila Zahra. Saya Niken Fitri Wulandari. Selanjutnya, materi yang pertama ada pertumbuhan faktor produksi. Pertumbuhan faktor produksi, yaitu seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk suatu negara biasanya bertambah dan seiring dengan itu jumlah tenaga kerjanya juga bertambah. Modal mengacu pada semua alat produksi buatan manusia seperti mesin, pabrik, gedung perkantoran, transportasi, dan komunikasi, serta pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang semuanya sangat meningkatkan kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini akan menyisakan dua faktor tenaga kerja yang dituliskan dalam huruf L dan modal itu K atau K, sehingga kita dapat dengan mudah melanjutkan analisis kita menggunakan geometri bidang. Berasumsi bahwa negara yang mengalami pertumbuhan memproduksi dua komoditas X yang intensif L dan komoditas Y yang intensif K. Berdasarkan skala pengembalian konstan, peningkatan ketersediaan tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi suatu negara bergeser keluar. Jenis dan tingkat pergeseran ini bergantung pada laju pertumbuhan L dan K. Jika L dan K tumbuh pada laju yang sama, batas produksi suatu negara akan bergeser keluar secara merata ke segala arah seiring dengan laju pertumbuhan faktor produksi. Selanjutnya ada kemajuan teknis. Kemajuan teknis yang menghemat tenaga kerja meningkatkan produktivitas K secara proporsional lebih besar daripada produktivitas L. Akibatnya, K digantikan oleh L dalam produksi dan K per L meningkatkan pada W per R yang tidak berubah, karena lebih banyak K dipergunakan per unit L. Jenis kemajuan teknis ini disebut penghematan tenaga kerja. Kemajuan teknis yang menghemat modal meningkatkan produktivitas L secara proporsional lebih besar daripada produktivitas K. Akibatnya, L menggantikan K dalam produksi dan L atau K meningkatkan produktivitas K. Akibatnya K atau L turun pada W per R yang tidak berubah. Semua kemajuan teknis mengurangi jumlah L dan K yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu, menggeser perbatasan produksi keluar, dan cenderung meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kemajuan teknis netral Higgsian meningkatkan produktivitas L dan K dalam proporsi yang sama dan memiliki efek yang sama pada perbatasan produksi bangsa seperti pertumbuhan faktor yang seimbang. Akibatnya, K atau L tetap tidak berubah pada harga faktor relatif konstan. Kemajuan teknis yang menghemat L meningkatkan produktivitas K secara proporsional lebih besar daripada produktivitas L. Akibatnya, K digantikan oleh L dan dalam produksi sehingga K per L meningkat pada W per R yang tidak berubah. Kemajuan teknis yang menghemat K adalah kebalikan dari kemajuan teknis yang menghemat L. Sebagai contoh, anggaplah produktivitas L dan K berlipat ganda dalam produksi komoditas X dan komoditas Y di negara satu, dan skala hasil konstan berlaku dalam produksi kedua komoditas. Gambar di samping menunjukkan batas produksi negara satu sebelum kemajuan teknis dan setelah produktivitas tersebut. L dan K berlipat ganda dalam produksi komoditas X saja, atau dalam produksi komoditas Y saja. Batas produksinya terputus-putus. Ketika produktivitas L dan K berlipat ganda hanya dalam produksi komoditas X, output X berlipat ganda untuk setiap tingkat output komoditas Y. Misalnya, pada output 60Y yang tidak berubah, output komoditas X meningkat dari 50X sebelum kemajuan teknis menjadi 100X setelahnya. Demikian pula pada output 20Y yang tidak
berubah, output komoditas X meningkat dari 130X menjadi 260X. Ketika seluruh sumber daya negara satu digunakan untuk memproduksi komoditas X, output X juga berlipat ganda dari 140X menjadi 280X. Perhatikan bahwa output komoditas Y tetap tidak berubah pada 70Y jika seluruh sumber daya negara satu digunakan untuk memproduksi komoditas Y. Dan kemajuan teknis hanya terjadi pada komoditas X. Alasan analogis menjelaskan pergeseran batas produksi ketika produktivitas L dan K berlipat ganda hanya pada produksi komoditas Y. Batas produksinya putus-putus. Selanjutnya, pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil. Jika produksi komoditas ekspor suatu negara tumbuh secara proporsional lebih besar dari produksi komoditas yang dapat diimpor pada harga komoditas relatif konstan, maka pertumbuhan cenderung mengarah pada perluasan perdagangan yang lebih besar daripada proporsional dan dikatakan pro-perdagangan. Produksi dan konsumsi dapat bersifat pro-perdagangan jika keduanya menghasilkan peningkatan perdagangan yang lebih besar dari proporsional pada harga konstan. Anti-perdagangan atau netral. Produksi bersifat pro-perdagangan jika output komoditas ekspor suatu negara meningkat secara proporsional lebih besar daripada output komoditas impornya. Konsumsi bersifat pro-perdagangan jika konsumsi komoditas impor suatu negara meningkat secara proporsional lebih besar daripada konsumsi komoditas ekspornya. Apa yang terjadi pada volume perdagangan dalam proses pertumbuhan bergantung pada hasil bersih dari efek produksi konsumsi. Selanjutnya, pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar. Jika pertumbuhan, terlepas dari sumber dan jenisnya, meningkatkan volume perdagangan nasional dengan harga konstan, nilai tukar perdagangan suatu negara cenderung memburuk. Jika tidak, nilai tukar perdagangan suatu negara cenderung tetap tidak berubah atau membaik. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan negara juga bergantung pada efek kekayaan. Ini mengacu pada perubahan output per pekerja atau per orang sebagai akibat dari pertumbuhan. Jika nilai tukar perdagangan dan efek kekayaan dari pertumbuhan menguntungkan kesejahteraan, kekayaan dari pertumbuhan negara pasti akan membaik. Jika tidak, kesejahteraan akan tetap sama atau menurun, tergantung pada hasil bersih dari kedua efek ini. Kasus di mana efek yang tidak menguntungkan dampak dari syarat perdagangan bahkan mengalahkan yang menguntungkan efek kekayaan dan menyebabkan penurunan kekayaan negara. Kesejahteraan dikenal sebagai pertumbuhan yang menginserangsakan. Yaitu pertumbuhan dan perdagangan di kedua negara. Gambar di samping menunjukkan pengaruh berbagai jenis pertumbuhan terhadap volume dan syarat perdagangan. Salah satu atau kedua negara, kami berasumsi bahwa kedua negara tersebut besar. Kurva penawaran berlabel 1 dan 2 masing-masing merupakan kurva penawaran awal, yaitu pra-pertumbuhan negara 1 dan negara 2, kurva penawaran 1 dan 2, dan kurva penawaran 1 dan 2 adalah kurva penawaran negara 1 dan negara 2. Masing-masing dengan berbagai jenis pertumbuhan, garis harga komoditas relatif tidak digambar melalui setiap titik equilibrium agar tidak mengacaukan gambar. Namun syarat perdagangan negara 1, yaitu PX atau PY, pada setiap titik equilibrium diperoleh dengan berbagai jumlah komoditas Y dengan jumlah komoditas X yang diperdagangkan pada saat itu. Negara 2, syarat-syarat perdagangan pada titik equilibrium
Yang sama adalah kebalikan atau kebalikan dari ketentuan perdagangan negara 1 dengan kurva penawaran pra-pertumbuhan asli 1 dan 2. Negara 1 menukar 60X atau untuk 60Y dengan negara 2 pada PB sama dengan 1 dari titik ekuilibriumnya di E1 jika L berlipat ganda di negara 1, seperti pada gambar 7.5, kurva penawarannya berputar searah jarum jam dari 1 ke 1 titik bintang, dan negara 1 mengekspor 140X selama 70Y titik E2. Dalam kasus ini, syarat perdagangan negara 1 memburuk menjadi PX per PY sama dengan 70Y per 140X sama dengan 1. Ketentuan perdagangan negara 2 membaik menjadi PY per PX sama dengan 2. Selanjutnya, pertumbuhan dan perdagangan di kedua negara. Dengan pertumbuhan dan perubahan selera di kedua negara, kurva penawaran kedua negara akan bergeser, mengubah volume atau syarat perdagangan. Terlepas dari sumbernya, pergeseran kurva penawaran suatu negara ke arah sumbu yang mengukur komoditas ekspornya cenderung memperluas perdagangan dengan harga konstan dan mengurangi syarat perdagangan negara tersebut. Pergeseran yang berlawanan pada kurva penawaran negara tersebut cenderung mengurangi volume perdagangan dengan harga konstan dan meningkatkan syarat perdagangan negara tersebut. Untuk setiap pergeseran tertentu pada kurva penawarannya, syarat perdagangan negara tersebut akan semakin berubah seiring dengan semakin besar kelengkungan kurva penawaran mitra dagangnya. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Perubahan ini mendorong perluasan kapasitas produksi nasional dan memperkuat posisi negara dalam perdagangan internasional. Globalisasi juga menuntut negara-negara berkembang untuk memperkuat daya saing melalui inovasi dan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di era global tidak hanya menekankan peningkatan output, tapi juga pemerataan manfaat pertumbuhan, stabilitas perdagangan, dan penguatan kapasitas domestik dalam menghadapi perubahan global. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal The Effect of International Trade on Economic Growth, Evidence from Ghana. Untuk abstraknya, perdagangan internasional telah menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara, terutama negara berkembang karena memungkinkan mereka mengakses barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi. Perekonomian Ghana sangat bergantung pada impor selama bertahun-tahun. Studi ini mengkaji dampak perdagangan luar negeri atau ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan data dari Bank Dunia dari tahun 1990 hingga 2020. Untuk memastikan keakuratan hasil, metode ekonometrika termasuk uji akar unit, uji kointegrasi Johansson, model koreksi kesalahan vektor, dan uji kausalitas Granger digunakan. Uji akar unit ADF dan Kwiatkowski-Phillips-Smith-Shinn menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak stasioner pada tingkat tersebut dan terintegrasi pada perbedaan orde pertama. Studi ini menemukan bahwa ekspor dan impor mendukung kemajuan ekonomi Ghana. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk mendukung dan mendorong perusahaan domestik untuk berproduksi dalam skala besar untuk konsumsi domestik dan ekspor. Kata kunci dalam jurnal ini ada pertumbuhan ekonomi, ekspor, PDB, impor, dan VACM.
Untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan data deret waktu atau time series tahunan dari tahun 1990 hingga 2020 yang diperoleh dari Bank Dunia dengan fokus pada 3 variabel utama yaitu produk domestik bruto atau PDB real, ekspor dan impor. Untuk memastikan validitas data dan sifat statistik variabel, peneliti menggunakan uji akar unit ADF atau Augmented Dickey Fuller dan KPSS. Untuk memperluas cakupan, penelitian digunakan uji Johansen untuk menilai apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel ekspor-impor dan PDB. Model koreksi kesalahan vektor atau VACM yang memungkinkan pengukuran hubungan jangka pendek sekaligus menguji proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang melalui koefisien error correction term atau ACT dan kausalitas Granger untuk mengetahui arah hubungan sebab akibat antara ekspor, impor, dan PDB baik secara dua arah maupun satu arah. Dan hasil dari penelitian ini adalah penelitian mengenai hubungan ekspor-impor dan pertumbuhan ekonomi di Ghana menunjukkan bahwa ekspor-impor memiliki pengaruh yang saling terkait baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, ekspor cenderung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor komoditas unggulan seperti kakao, sementara beberapa ekspor lain seperti nanas dan pisang justru berdampak negatif. Impor memberikan dampak yang bervariasi tergantung jenis barang. Jika impor didominasi barang primer, produktivitas nasional dapat menurun dalam jangka panjang. Namun, impor barang modal, teknologi, dan bahan baku industri justru meningkatkan output ekonomi dan mendukung pertumbuhan PDB. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pabrik yang melakukan ekspor sekaligus impor memiliki produktivitas lebih tinggi. Hasil uji Johansen dan VACM memperlihatkan adanya hubungan jangka panjang antara variabel ekspor, impor, dan PDB. Koefisien ACT yang signifikan dari ekspor menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Namun, impor menunjukkan hubungan jangka panjang yang lebih lemah karena Ghana selama bertahun-tahun mengalami defisit neraca perdagangan. Beberapa studi juga menegaskan adanya hubungan dua arah antara impor dan pendapatan, serta antara impor dan output. Di sisi lain, volatilitas nilai tukar terbukti memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan risiko investasi. Secara keseluruhan, berbagai penelitian menegaskan bahwa perdagangan internasional yang baik ekspor maupun impor mempengaruhi ekonomi Ghana dengan syarat impor diarahkan pada sektor strategis seperti industri dan teknologi. Ketergantungan tinggi pada impor konsumsi dapat menaikkan harga domestik, tetapi impor teknologi dan bahan baku mampu meningkatkan produktivitas dan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, review jurnal International Trade, Economic Growth, Support, Export, and Import Activities. Tinjauan pustaka tentang teori perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi mendukung ekspor dan aktivitas impor. Abstraknya, artikel perdagangan internasional mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan artikel tinjauan pustaka ilmiah dalam lingkup ilmu manajemen strategis. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan hipotesis mengenai hubungan antar faktor yang kemudian dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut di bidang manajemen strategis. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dari platform daring akademik termuka, termasuk Publish or Peers, Google Scholar, buku referensi digital, dan jurnal sport. Temuan
Penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekspor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berperan dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua, kegiatan impor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berperan dalam perdagangan internasional. Kata kunci perdagangan internasional, kegiatan ekspor, dan kegiatan impor. Metodologi penelitiannya, penelitian menggunakan tinjauan pustaka sistematis sebagai dasar analisis. Data diambil dari jurnal, artikel, dan buku referensi yang relevan dan terpercaya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan menilai secara seluruh bagaimana berbagai studi sebelumnya menjelaskan peran ekspor dan impor dalam konteks perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Literatur yang dianalisis mencakup faktor-faktor pengaruh seperti nilai tambah produk ekspor, daya saing, ketergantungan impor, pajak impor, serta kualitas barang impor. Hasil penelitian menegaskan bahwa ekspor merupakan komponen penting dalam perdagangan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan ekspor, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pangsa pasar global. Faktor seperti tujuan ekspor, nilai tambah produk ekspor, dan daya saing sangat mempengaruhi keberhasilan ekspor. Di sisi lain, impor juga berperan dalam memenuhi kebutuhan domestik, mendukung produksi dalam negeri, dan mendorong efisiensi ekonomi meski perlu diatur agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan. Pajak impor dan kualitas produk impor menjadi faktor penting dalam pengaturan impor secara keseluruhan. Perdagangan internasional dan kedua kegiatan ini saling mendukung dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi sumber daya yang efisien, peningkatan inovasi, dan ekspansi global. Selanjutnya ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Impact of International Trade on Economic Growth in Nigeria. Abstrak studi ini menyelidiki dampak nasional terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria dari tahun 1981 hingga 2019, menggunakan pendekatan Autogressive Distributive Lag atau ARDL untuk mengevaluasi hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hubungan penyeimbangan jangka panjang antara semua variabel diverifikasi dengan pendekatan uji batas ARDL, dan model tersebut memuat 3 vektor jangka panjang. Lebih lanjut, hasil model estimasi jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan bahwa perdagangan impor, investasi asing langsung, dan nilai tukar memiliki dampak negatif dan tidak signifikan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Sementara perdagangan ekspor memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode studi. Studi ini mengungkapkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode studi yang ditinjau. Studi ini menyarankan agar pemerintah mendorong ekspor barang dan jasa sekaligus mengurangi impor dengan memberikan subsidi dan keringanan pajak kepada produsen lokal. Lebih lanjut, FDI harus ditingkatkan dengan mengatasi ketidakstabilan politik seperti kerusuhan, Boko Haram, penculikan, dan lain-lain. Dengan menjalankan pemerintahan inklusif yang mengakomodasi individualitas dan realitas kita, sekaligus berupaya secara sadar dalam menyediakan kebijakan perdagangan luar negeri yang ramah yang akan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor bagi perekonomian di Nigeria. Terakhir, rezim nilai tukar yang efektif harus diterapkan untuk mencapai nilai tukar 2 digit untuk mata uang kita. Semua ini untuk memperluas dan mendorong perdagangan internasional negara yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Metodologi dari penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental akan digunakan untuk mengkaji bagaimana perdagangan global memengaruhi pertumbuhan Nigeria. Sebagai studi yang bertujuan untuk mengkaji jenis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kuantitas perdagangan internasional, desain eksperimental ini sangat berguna dan lebih efektif dalam studi semacam ini. Data deret waktu tahunan dari sumber informasi sekunder yang mencakup tahun 1981 hingga 2019 digunakan dalam penelitian ini. Data produk domestik bruto real atau PDB diambil dari Bank Sentral Nigeria atau CBN, buletin statistik, sementara data perdagangan impor, perdagangan ekspor, investasi langsung, dan nilai tukar diperoleh dari indikator pembangunan dunia. Hasilnya, studi ini menemukan bahwa pengaruh perdagangan internasional baik jangka panjang maupun jangka pendek tidak ekonomi. Studi ini juga mencatat bahwa kemungkinan penyebab situasi ini antara lain ketergantungan pada minyak dan kelalaian di bidang pertanian, rezim nilai tukar yang buruk, dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi investasi yang menguntungkan, ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh aktivitas Boko Haram, bandit, militan, pengembala, penculikan, dan sebagainya. Lebih lanjut, studi ini berpendapat bahwa perdagangan internasional tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria selama periode yang ditinjau. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.